Ya, kalau kita mengingkari dalam artian kita berpura-pura bahwa kita tidak mengalami itu, kan berarti ceritanya kita ini sedang membohongi diri kita sendiri sebetulnya kan itu. Jadi ketimbang kita mengingkari atau apa namanya berpura-pura bahwa itu tidak terjadi, maka cara lain adalah kita menerima bahwa itu memang jadi bagian dari hidup kita. Itu jadi kita menerima bahwa fakta-fakta yang melekat yang pernah terjadi dalam hidup kita ini ya melekat dalam hidup kita, dan kita terima itu bahwa itu jadi bagian hidup kita dulu, sekarang, dan nanti kan gitu. Nah, sehingga meskipun putri sudah memaafkan orang tua, ya alhamdulillah ya, sudah memaafkan, itu proses yang luar biasa banget ya. Tapi belum tentu beban-beban. Jadi inner child ini kan sebetulnya kan beban emosi masa kecil yang belum tuntas gitu ya. Saya lebih memandangnya itu beban emosi masa kecil yang belum tuntas. Jadi ketika putri sudah memaafkan pun belum tentu beban-beban emosi itu sudah tuntas terselesaikan. Tapi belum tentu juga itu jadi masalah meskipun itu belum tuntas. Karena apa? Karena kalau enggak terpicu, enggak ada pemicunya, maka ya enggak akan muncul lagi ke permukaan. Jadi enggak muncul lagi ke permukaan. Jadi tiap orang bergulatnya pakai cara yang bergulatnya pakai cara dengan hasil yang berbeda-beda ketika nanti sudah gede kan gitu, sudah besar seperti kita ini sekarang. Nah, jadi kan beban emosi itu kan sekarang kalau misalkan dulu pernah ngalamin hal-hal buruk di masa lalu, beban-beban emosi itu kan tersimpan di gudang bawah sadar. Nah, pemicu itu mungkin bisa kejadian ya, atau hidup kita sekarang ini yang ngalamin kejadian apa, atau kita ngadepin perilaku orang lain, atau kita ngalamin situasi tertentu. Nah, itu pemicu. Pemicu tuh ya seperti kunci yang membuka gudang bawah sadar kita, sehingga beban-beban emosi itu bisa meletup lagi ke permukaan ya, keluar lagi dari gudangnya kan gitu. Nah, tapi kalau putri nggak ketemu pemicunya ya nggak ada masalah, sehingga memang inner child atau beban emosi masa kecil itu memang kalau sudah terjadi ya sudah, kita cukup berdamai dengan diri kita karena itu jadi bagian hidup kita, sudah ada, sudah nempel memorinya, nggak bisa dihapus ya. Kita kan tentu masih ingat kadang-kadang, walaupun nggak semuanya kita ingat, tapi kan kita masih ingat, dan beban emosinya ada di gudang bawah sadar kita. Nah, kalau perkara itu nanti jadi masalah atau enggak ya tergantung ketemu pemicunya atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ketemu pemicunya dan kemudian emosi itu meletup ya, emosi kita muncul ke permukaan. Nah, apakah kita sanggup untuk kemudian mengelolanya sehingga emosi yang meledak itu atau meletup itu tidak menyakiti diri kita, kita tidak salurkan dengan cara-cara yang nggak aman seperti menyakiti diri atau mungkin menyakiti orang lain, atau merugikan diri kita atau mungkin merugikan orang lain. Jadi beban emosi itu memang nggak nyaman, tapi belum tentu itu jadi masalah ya. Kalau kita nggak ketemu pemicunya ya itu nggak akan muncul ke permukaan, dan kalau kita sanggup mengelolanya dengan cara yang aman dan nyaman, maka meskipun itu muncul ke permukaan, maka ya kita sanggup untuk kelola itu, sehingga letupannya nggak merugikan diri, nggak merugikan orang lain, nggak menyakiti diri kita, nggak menyakiti orang lain. Jadi itu sikap salahnya sih nggak salah, itu mungkin cara putri untuk supaya nggak mudah mengingat-ingat kejadian masa lalu. Tapi potensi beban emosinya itu memang masih ada, masih saja bisa meletup ya, mungkin sekarang, nanti, atau mungkin nanti ketika putri sudah berusia sekian, itu bisa saja terjadi, tergantung pemicunya. Yang penting putri punya kesanggupan untuk menyalurkan semua itu dengan cara yang aman nyaman. Nanti makanya persiapkan diri kita dengan banyak latihan nafas secara sadar plus latihan salurkan emosi dengan cara yang aman nyaman. Nanti intip di jawaban nomor 9A ya, tentang itu ya, nafas secara sadar plus latihan salurkan emosi dengan cara yang aman nyaman. Ada di resume tanya jawab di jawaban nomor 9A ya. Kemudian yang nomor 2, selaku orang tua perlu minta maaf terlebih dahulu nggak kalau kepada anak ketika dia membentak. Nah, maaf itu tidak serta-merta menghilangkan beban emosi yang sudah terlanjur tercipta atas perlakuan kita. Tapi maaf itu bisa mengendurkan ketegangan kita dengan anak kita ya.
dan itu memang perlu dilakukan. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ketika kita membentak misalkan kamu tuh kok seperti ini, atau memukulnya dan lain-lain misalkan ya. Nah, seketika saat itu bisa berpotensi menciptakan emosi di hati dia gitu ya. Nah, ketika emosi ini nggak tersalurkan maka jadi beban. Ketika lama nggak tersalurkan akhirnya jadi endapan kan gitu. Nah, itu sudah begitu. Nah, ketika kita minta maaf itu tidak berarti kemudian beban emosi yang sudah mengendap atau jadi beban itu lalu tuntas tersalurkan. Ya, tergantung, mungkin ketika kita minta maaf lalu dia ketika itu sangat kemudian jadi emosional, nangis atau tergantung wujud emosinya gitu ya. Lalu jadi tersalurkan, ya bisa jadi saat itu tuntas. Tapi kalau enggak ya berarti mengendap dulu sampai entah kapan nanti munculnya lagi ke permukaan, kapan kita nggak tahu gitu. Tapi minta maaf itu juga penting supaya supaya kita meneladani perilaku berempati. Ya, kita kan kepingin juga ketika anak kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, maka dia bisa mengurus perilakunya tersebut, kesalahannya tersebut kan gitu. Nah, jadi ini tujuannya sama juga kita untuk meneladani anak supaya ketika dia berbuat salah kepada orang lain, dia juga rela untuk meminta maaf, itu pertama. Tapi meminta maaf dan perilaku bertanggung jawab itu juga dua hal yang berbeda. Kalau meminta maaf itu lebih kepada secara moral, kalau bertanggung jawab itu artinya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dibikin. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada anak, maka selain minta maaf, sebaiknya diurus tanggung jawabnya juga. Supaya anak kita belajar kalau bikin salah bukan hanya selesai dengan cara minta maaf saja, tapi juga perlu selesai dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya juga ditunaikan. Supaya dia kelak kalau sudah gede bikin salah, ya bukan hanya selesai dengan cara mau minta maaf aja tapi nggak mau bertanggung jawab, kan jadi jadi seseorang yang nggak bertanggung jawab kan. Kalau teladan yang diberikan seperti itu kan, jadi dia nyontohnya jadi begitu ya. Jadi diurus tanggung jawabnya. Caranya gimana? Caranya dengan ganti rugi kepada anaknya, karena tanggung jawab yang konkret itu ditunaikan dengan cara ganti rugi. Kan ceritanya dia berarti korban, dirugikan, kita pelakunya dalam hal ini. Nah, sehingga untuk mengendurkan ketegangan dan juga untuk supaya anak merasakan hal yang konkret dari tanggung jawab kita, makanya ganti rugi ke anak supaya dia belajar cara yang sama. Kalau dia bikin salah maka dia perlu minta maaf plus ganti rugi atau tanggung jawab kepada korban gitu ya. Teknisnya misalkan, Kak, maaf ya Bunda tadi marah-marah bentak kamu dan lain-lain, Bunda tadi pas lagi capek dan lain-lain misalkan. Kamu apa yang kamu rasain ya pas Bunda bentak, kamu merasa dirugikan enggak gitu. Kalau kamu merasa dirugikan, kamu boleh kok minta ganti rugi ke Bunda. Kamu mau minta ganti rugi apa dari Bunda? Nah, nanti wujud ganti ruginya apa terserah si korban, ya terserah anaknya. Ketika si korban mengusulkan ganti rugi A, ya misalkan ganti ruginya minta A, maka kalau putri setuju ya tunaikan. Tapi kalau putri nggak setuju ya nego, boleh nego, karena yang namanya ganti rugi ini perlu bersepakat kedua belah pihak supaya korban juga nggak serakah atau sewenang-wenang terhadap pelaku ya. Jadi konsepnya bersepakat, meskipun ganti rugi tapi konsepnya tetap bersepakat ya. Jadi ganti ruginya apa? Kalau dia mengusulkan aku pengen minta belikan A, kalau putri setuju silahkan. Tapi kalau putri nggak setuju nego, waduh jangan A deh, B aja gimana, soalnya A kalau beli itu jauh, kalau B kan deket, A itu mahal, kalau B lebih murah dan lain-lain misalkan seperti itu. Nah, nanti kalau anaknya putri setuju ya sudah deal, berarti selesai di situ. Tapi kalau misalkan nggak setuju ya tawar menawar terus sampai ketemu titik sepakat ya. Ganti rugi belum tentu barang, bisa juga dia misalkan minta aku mau besok minggu ditemani Bunda main seharian. Nah, kalau putri setuju silakan, kalau nggak setuju nego. Waduh jangan seharian deh, soalnya siang Bunda ada acara. Gimana kalau pagi sekian jam, sore sekian jam. Ya kalau saling sepakat ya sudah selesai di situ. Tapi kalau belum saling sepakat ya teruskan tawar menawarnya sampai sepakat. Jadi itu kalau awal-awal anak belum paham konsep ini ya nggak apa-apa, karena kan dia masih proses belajar gitu kan. Nah, itu boleh diteladani saja. Jadi boleh misalkan putri yang usulkan dulu, kamu mau nggak ganti ruginya ini ya, atau putri teladani ketika putri bikin salah ke pasangan, maka urus
minta maaf plus ganti ruginya di hadapan anak supaya anak paham ngamatin prosesnya itu Putri ya. Thank